Cerita dimulai dari kembalinya manusia licik yang tak disangka-sangka akan kembali. Dia adalah Amado yang menjadi hadangan bagi Boruto. Saat ini sudah terjadi gesekan pertempuran di Kirigakure yang sudah hancur. Kali ini kekuatan Amado sangat gila. Dia bisa mengembalikan orang yang sudah mati dan menjadikan mereka sebagai boneka untuk melawan Boruto. Saat ini Boruto terpaksa menggunakan Kuchiyose Golem Doton Jutsunya untuk menyelamatkan Sasuke dan Itachi yang terkena serangan sebelumnya, dan berhasil membuat mereka berdua aman. Sementara kloningan Kawaki dan Kashinkoji terhimpit pijakan dari Golem Doton Jutsu Boruto, sehingga mereka tak dapat bergerak. Amado yang menyaksikan itu hanya memandangi Boruto saat para mayat hidupnya begitu mudah dikalahkan Boruto dengan cepat. Saat itu Boruto berkata kepada Sasuke dan Itachi, "Kalian berdua lihatlah dari sini dan tak usah ikut bertarung. Aku merasakan ada sedikit getaran di tanah. Mungkin manusia licik ini sudah menyiapkan sesuatu untuk menjebak kita. Biarkan aku yang mengalahkannya sekarang." Sasuke menjawab, "Berhati-hatilah. Dia masih belum menggunakan kekuatannya setelah Otsutsuki yang berjubah hitam tadi masuk ke tubuhnya. Dia dari tadi hanya menggerakkan kloningan sampahnya." Boruto membalas, "Ya aku tahu. Jangan khawatirkan itu. Tapi jangan biarkan jarak kita terlalu jauh." Setelah berkata demikian, tiba-tiba jutsu Doton Golem Boruto tersambar petir berwarna ungu pekat. Sehingga jutsu raksasanya langsung hancur berkeping-keping dan tak tersisa. Tidak lama kemudian Amado melayang di atas langit secara perlahan. Boruto yang menyaksikan itu langsung berkata, "Jadi kau bisa terbang juga ya? Sepertinya kau sudah banyak melakukan sesuatu sampai kau bisa seperti ini. Tapi aku cukup kesal kenapa kau masih ada." Amado menjawab, "Aku berterima kasih kau sudah mengalahkan semua Otsutsuki yang ada. Aku sudah sangat lama menunggu dan bersembunyi sampai waktu ini tiba. Tapi Boruto, bukannya sangat disayangkan jika kekuatan sebesar mereka tidak kita ambil, dan menjadikannya kekuatan asli kita tanpa harus berlatih keras?" Boruto yang mendengar itu kesal dan jengkel, kemudian dia membalas, "Lagi-lagi kau mengatakan hal bodoh? Jadi apa kau akan membangkitkan Otsutsuki lain?" Amado menjawab, "Sepertinya ada kesalahpahaman di situ Boruto. Tentu saja aku tidak suka mereka ada di dunia ini dan juga menjadi ancamanku. Aku hanya ingin mengambil semua kekuatan mereka yang sudah kau kalahkan. Bukannya itu hebat? Jika kau mau juga, aku bisa membantumu untuk mencapainya. Jadi kita tidak perlu bentrok seperti ini." Setelah Amado berkata demikian, Itachi langsung menggunakan Amaterasunya dan hendak menghancurkan Amado. Menyaksikan serangan dadakan tersebut, Amado langsung melumuri dirinya dengan lapisan besi, sehingga Amaterasu Itachi mental dan tidak terkena dirinya. Sasuke yang menyadari sesuatu langsung berkata, "Sepertinya kau tidak mempunyai kekuatan untuk menyerap ninjutsu. Aku kira kau masih belum bisa sampai ke titik seperti Otsutsuki." Amado menjawab, "Ya kau benar. Hanya Otsutsuki murni yang dapat menyerap ninjutsu. Sedangkan aku tidak mempunyai daya untuk mengambil seluruh kekuatan mereka. Tapi tentu saja aku sudah menyiapkan banyak hal agar sampai ke titik itu Sasuke-kun. Hei Boruto, biarkan orang-orang yang ada di sampingmu ini pergi dan menemui ibu mereka. Aku takut mereka tidak bisa kembali lagi di sini setelah aku serius." Sasuke menjawab, "Satu hal yang sangat berbeda semenjak pertemuan ini, kau menjadi lebih banyak bicara ya. Tapi jika kau membawa ibuku, aku akan membuat kau menyesal sampai mati." Setelah berkata demikian, Sasuke mengaktifkan Susanoo sempurnanya. Tanpa berlama-lama, pedang Susanoo langsung dilapisi dengan api hitam dan melemparkannya dengan kuat ke arah Amado. Menyaksikan Sasuke bergerak, Amado menggunakan jutsu elemen batu. Dia mengubah batu yang ada di bawahnya berubah wujud menjadi dinding kokoh raksasa dan keras, sehingga dapat memantulkan pedang Susanoo tersebut dengan mudah, sehingga membuat serangan Sasuke bisa teratasinya. Itachi yang menyaksikan itu menegur Sasuke untuk menahan serangannya tapi memikirkan cara pasti untuk mengatasi musuh yang ada di depan. Sebab Sasuke sudah membuang cakra yang besar dan serangannya percuma.
Tapi Sasuke tidak menghiraukan hal itu. Dia langsung melayang di udara dan melakukan hal sesuatu yang baru. Kali ini Susanoo Sasuke mengeluarkan sayapnya yang semakin membesar sampai berubah wujud menjadi tangan raksasa, dan tangan Susanoo tersebut bisa memanjang dan menghancurkan tembok batu keras ciptaan Amado. Menyaksikan Sasuke sangat serius untuk menghabisinya, Amado kembali memancingnya dan berkata, "Jika mengenai ibumu dan keluargamu, aku rasa kau hanyalah manusia biasa." Sangat mengecewakan sekali melihat titik lemahmu seperti ini, Sasuke-kun. Aku kira ibumu sudah khawatir mengapa kalian berdua tidak pulang. Seharusnya kalian tidak boleh melakukan hal yang beresiko. Boruto tidak akan pernah bisa mengembalikan kalian lagi jika hancur di sini. Setelah Amado berkata demikian, tiba-tiba dari belakangnya muncul Eida yang dia bangkitkan, dan mereka berdua melayang di udara sejajar. Setelah hal tersebut, Sasuke yang hendak menyerang lagi, tiba-tiba tidak dapat melakukannya. Sebab Eida mengeluarkan jutsu daya pikatnya, sehingga Sasuke kesulitan untuk melawan. Amado yang menyaksikan itu berkata, "Hei Uzumaki Boruto, aku kira membawa gadis ini cukup berguna menjadi perisaiku. Bagaimana Sasuke? Kau tidak bisa bergerak dan seagresif tadi. Aku kira kau cukup punya hubungan dekat dengan cyborgku ini Boruto. Mari kita lihat. Apa kau sampai hati melawannya? Sebab hanya kau yang tidak terpengaruh dan bisa menghabisi dia." Boruto yang mendengar itu hanya memandangi Amado dengan wajah dinginnya dan tanpa mengeluarkan ekspresi berlebihan setelah menyaksikan Eida diperlakukan seperti binatang. Saat itu Boruto berkata kepada Sasuke, "Hei paman, turunlah ke bawah. Seperti yang kau tahu dia sangat licik. Kau tidak akan mampu menyerangnya lagi akibat ada Eida di sana. Kali ini aku akan membuat celah memisahkan mereka, dan setelah itu, gunakan kekuatan besarmu untuk melumpuhkannya." Sasuke yang mendengar itu mencoba untuk tidak diam. Dia mengaktifkan kedua rineganya bersamaan, tapi tetap saja, kemampuan daya pikat Eida membuatnya tidak dapat bergerak. Hanya Otsutsuki yang tidak mempan kekuatan itu, sehingga Sasuke terpaksa mengurungkan niatnya, sebab dia sangat benci melihat Amado, dan ingin menghabisi dirinya dengan tangannya. Saat setelah menonaktifkan Susanoo-nya, Sasuke langsung turun ke bawah ke dekat Boruto dan Itachi dan berkata, "Sepertinya dua kloningan Kawaki dan Kashinkoji yang dia ciptakan bisa kau atasi dengan mudah. Sepertinya jutsu yang dia gunakan masih belum sempurna. Jika dia sudah mencapai itu, maka kita akan kewalahan jika dipaksa lagi bertarung dengan mereka. Jadi apa rencanamu?" Boruto membalas, "Aku ingin tahu apa motif si brengsek ini. Aku tahu dia berbohong, tapi di satu sisi, aku juga tahu dia tidak akan mungkin ingin mengembalikan Otsutsuki. Apa kau percaya jika dia hanya ingin mengumpulkan kekuatan mereka yang sudah mati? Dia bukan tipikal yang seperti itu. Ada rencana rahasia yang sedang dia sembunyikan, dan terlihat jelas dia sangat kesal saat kita menghadangnya di sini." Amado yang melihat mereka berdua berbisik-bisik di bawah langsung berkata, "Hei, jangan seperti itu. Kau sangat tidak sopan Sasuke dan Boruto. Jika kalian berbicara buat aku mendengarkannya juga, kalian benar-benar membuatku sedih." Itachi yang melihat Amado terus memperhatikannya dengan serius, dia mencoba mencari tahu titik lemah penggunaan jutsu Amado dan memperhatikan cakranya. Tapi Itachi sedikit bingung. Sebab saat dia menggunakan Sharingannya dan melihat cakra Amado, tidak ada yang spesial, bahkan cakranya seperti orang biasa pada umumnya, dan itu adalah sebuah kejanggalan. Melihat Boruto dan Sasuke masih berunding, Itachi langsung menggunakan jutsu Katon Gokake no Jutsu ke atas langit, dan bukan ke arah Amado sebab ada Eida di sana. Amado yang tahu Itachi cerdas, dia mulai berhati-hati dengan tindakan Itachi yang tiba-tiba mengeluarkan jutsu api bukan ke arahnya. Tapi tidak lama kemudian, langit langsung bergemuruh dan mendung dan mengeluarkan hujan yang sangat lebat setelah Itachi melakukan tindakan tadi. Dan tidak lama kemudian, muncul petir raksasa dari atas langit secara alami akibat tindakan jenius Itachi. Sehingga petir itu menyambar Eida secara tiba-tiba. Ternyata tindakan Itachi berhasil dan menemukan celah untuk bisa menyerang Amado lagi setelah tindakannya ini bekerja.
Boruto yang menyaksikan tindakan jenius Itachi langsung kagum. Sebab ini sangat luar biasa. Itachi hanya menggunakan jutsu sederhana, dan bisa menyerang Eida secara tidak langsung akibat fenomena alam dari petir yang dia buat dengan jutsu apinya yang dia lemparkan ke atas langit. Saat itu Boruto berkata, "Luar biasa. Aku tidak percaya kau bisa memikirkan hal sejenius itu Paman Itachi." Walaupun petir itu tidak mengenai Amado brengsek ini, setidaknya Eida yang ada di sana langsung ambuk dan jatuh dari atas langit akibat petir yang tidak mereka sadari akan muncul. Kau memang sangat pintar. Sasuke menjawab, "Hei, fokus ke depan. Kau tidak perlu membuang perhatianmu untuk mengatakan hal seperti itu." Tapi walaupun dia sudah terjatuh, dia masih bisa bergerak. Petir itu tidak dapat langsung melumpuhkannya dalam waktu lama, jadi tetap waspada. Itachi yang mendengar itu membalas, "Bukan hanya itu saja Boruto. Sepertinya orang yang kalian kenal sebagai Amado ini tidak memiliki refleks yang cukup bagus. Mungkin itu karena dia bukan shinobi asli seperti kita." Sasuke menjawab, "Ya itu benar, dia hanya ilmuwan gila yang mengambil semua kekuatan Otsutsuki dan menanamkannya ke dirinya. Jadi tidak heran dia tidak segesit yang kau pikirkan. Tapi tetap saja, dia masih sangat berbahaya." Itachi yang mendengar itu berkata, "Jadi begitu? Dia tidak ada bedanya dari Orochimaru. Tapi aku juga bisa menyaksikan ada yang janggal. Setelah makhluk hitam masuk ke dalam tubuhnya, dia sedikit menunggu waktu untuk sesuatu. Aku kira dia masih belum bisa menggunakan kekuatan dari makhluk tadi." Sasuke membalas, "Ya aku juga berpikiran sama. Tapi tetap saja dia tidak bisa didekati dengan mudah. Tapi Itachi, aku sedikit ingin mengingatkanmu. Jika kau kalah, maka kesempatan berharga di mana kau hidup lagi di sini akan selesai. Itu sebuah kalimat yang harus kau dengar. Jadi jangan terlalu agresif melawannya dan mencoba memikirkan untuk mengorbankan jiwamu untuk kami. Fokuslah untuk bertahan hidup. Sebab ibu sudah kembali dan ini adalah yang harus kita jaga." Itachi yang mendengar itu langsung menjawab, "Kalimat tadi berlaku juga untukmu. Kau tidak perlu menasehatiku seperti anak kecil. Dan terlebih lagi, seharusnya kau sudah tahu aku demi desa Konoha dan keamanan dunia. Tentu saja aku akan mengorbankan segalanya, termasuk hidupku jika perlu." Amado yang menyaksikan Itachi berhasil melumpuhkan Eida, dia langsung turun dari atas langit. Beberapa saat kemudian, Amado memulihkan Eida agar dia bisa bergerak lagi setelah terkena petir. Saat itu Amado berkata, "Aku sudah menduganya. Kalau kau memang tidak sekuat Boruto. Tapi gaya bertarungmu benar-benar menunjukkan kejeniusanmu Itachi Uchiha. Sepertinya pengalaman bertempurmu tidak tumpul ya. Tapi tetap saja, yang tadi itu hanya hiburan. Tapi aku berterima kasih padamu. Aku terlalu meremehkan kau di sini." Itachi yang mendengar itu tidak membalas apapun. Tiba-tiba dari depan Amado sudah banyak gagak yang terbang menuju ke arahnya. Melihat pandangannya terganggu akibat Itachi, Amado langsung mengeluarkan jutsu Doton Tanah Runcing, dan melenyapkan jutsu Itachi yang mencoba mengelabuhinya. Menyadari hal tersebut, Itachi berkata, "Sepertinya gagakku berhasil mendekatinya walaupun ada gadis itu. Sebab gagakku tidak mempunyai kemampuan untuk bertarung, jadi gadis ini tidak menganggapnya sebagai ancaman. Aku kira jika menambahkan sesuatu, celah untuk menangkap gadis pengganggu ini bisa kita lakukan dengan cepat, sehingga Amado bisa kita atasi. Bagaimana menurutmu Boruto? Apa kau mau?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Hei ayolah Paman Itachi, kau sangat cerdas seperti Paman Sasuke. Aku akan mengikuti rencanamu tanpa menolak. Walaupun jujur, aku tidak suka harus dipaksa melawan Eida, tapi aku tidak terima dia diperlakukan seperti ini. Kita harus segera mengakhirinya." Amado yang mendengar itu langsung tertawa saat Boruto berkata demikian, bahkan dia langsung bereaksi dan berkata, "Hei, ada apa? Apa kau masih memiliki perasaan dengan gadis Saibor ini? Tapi bukannya aneh, mengapa kau tidak menghidupkannya seperti orang-orang Konoha yang kau selamatkan? Apa kali ini kau mulai menyesal dengan keputusanmu?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Jaga bicaramu Amado brengsek.
Aku tidak percaya kau akan lebih banyak bicara menjijikan seperti ini. Tapi tidak heran, pada akhirnya kau menunjukkan karaktermu yang sebenarnya. Walaupun lagi dan lagi harus aku katakan, aku sangat penasaran bagaimana kau dapat selamat setelah aku melenyapkanmu sebelumnya. Sebab aku tahu aku tidak kelewatan sesuatu sehingga kau dapat lepas dariku sebelumnya. Amado yang mendengar itu membalas, "Hei, sudah aku katakan, aku sudah menunggu momen ini dalam waktu yang lama. Aku harus membuat skenario agar kau percaya kalau aku dikalahkan olehmu. Jika aku kabur sebelumnya, tentu saja kau tetap memburuku karena aku adalah anggota Kara. Bahkan aku tidak percaya kau menghancurkan Kawaki saudaramu dengan sadis seperti itu. Jadi aku harus memainkan permainan berbeda agar bisa menunggu waktu agar kekuatanku bisa aku gunakan." Sasuke yang mendengar itu menenangkan Boruto yang sudah terlanjur emosi. Sebab kali ini Amado terus melontarkan ucapan yang sangat kasar. Saat itu Sasuke berkata, "Santaikan dirimu sebentar. Kau tidak perlu banyak bicara mengikuti gayanya. Aku dan Itachi sudah menyiapkan sesuatu untuk dicoba. Jadi, jangan terbawa suasana. Walaupun aku cukup benci saat dia berbicara, jadi aku paham perasaanmu." Boruto membalas, "Aku sangat kesal melihat Eida diperlakukan seperti ini, walaupun dia sudah mati. Tapi Amado brengsek ini terus mengganggu ketenangannya. Tapi ketika aku menyerang Amado, Eida akan menjadi pelindungnya. Dan aku tidak sampai hati untuk melukainya. Tapi maaf paman, aku membicarakan yang tidak kau suka." Sasuke yang mendengar itu membalas, "Ya, aku paham perasaanmu, kau tidak perlu sungkan seperti ini. Apalagi aku juga tahu kalau Eida sebenarnya hanyalah korban alat dari Amado. Tapi tetap saja, kau tidak boleh naif, atau kau akan dalam bahaya besar." Setelah Sasuke berkata demikian, Itachi mendekatinya dan berkata, "Aku sudah siap dengan jebakannya. Apa kau sudah menjelaskannya kepada Boruto tentang rencana kita?" Sasuke menjawab, "Aku terkejut kau bisa melakukannya dengan secepat ini. Apa Amado brengsek itu masih belum menyadarinya?" Itachi membalas, "Saat aku mengeluarkan gagaku, di situ aku melakukan semuanya. Aku kira tidak ada yang dia saksikan, dan ini salah satu kesempatan untuk menangkap gadis ini dan menjauhkannya. Sebab kita tidak bisa menyerang dia." Setelah hal tersebut, Sasuke dan Itachi akhirnya menjelaskan kepada Boruto tentang rencana mereka untuk menangkap Eida dan memisahkannya dari Amado. Mendengarkan rencana yang tersusun rapi dalam waktu singkat, Boruto berkata, "Luar biasa. Aku tidak percaya kau sudah menyiapkan itu di bawah pijakan kakinya tanpa dia sadari. Jadi kalau begitu, apa aku hanya perlu membuatnya banyak bergerak?" Itachi yang mendengar itu membalas, "Ya, kau benar, ranjau dan jebakanku akan aktif jika terlalu banyak getaran di atas tanah. Jadi kau tidak perlu membuang cakra untuk menggunakan jutsu yang besar. Aku kira dia tidak menyadarinya jika kita cepat melakukannya." Amado yang melihat mereka sedang berbisik-bisik dan membicarakan sesuatu, dia langsung berkata, "Hei, ayolah, ajak aku berbicara. Aku sangat kesepian di sini dan tidak mempunyai rekan seperti kalian. Sepertinya ada sesuatu yang menarik sedang kalian rencanakan, atau jangan-jangan si jenius Itachi sudah memberikan kelemahanku. Tapi itu tentu saja hal bodoh. Aku tidak mempunyai kelemahan atau apapun. Jika aku memang ingin, aku bisa melenyapkanmu Itachi. Sebab aku tidak suka akibat seranganmu sebelumnya." Itachi yang mendengar itu menjawab, "Jangan sok akrab dan memuakan seperti ini orang tua. Aku tidak tertarik untuk banyak bicara denganmu." Amado yang mendengar itu membalas, "Hei, kau ternyata kasar juga. Aku tidak percaya kau mengikuti gaya bicaraku. Tapi tetap saja selama ada Ida, kalian tidak bisa menyerangku. Tapi tentu saja, aku tahu kalau kau bukan orang bodoh. Kalian sedang menyiapkan rencana untuk menangkap Eida dan memisahkannya denganku, kan?" Boruto yang mendengar itu terkejut, sebab bagaimana mungkin Amado bisa tahu? Melihat ekspresi Boruto, Sasuke langsung menegurnya dan berkata, "Tenangkan dirimu, kau tidak perlu menunjukkan ekspresi seperti itu di depannya. Dia hanya menebak dan memancing kita. Jangan khawatir, dia masih belum tahu apapun tentang jebakan ini, jadi tetaplah tenang dan bersikap biasa." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Maaf paman, aku hanya kaget dia bisa mengetahui kita."
Terlebih lagi gaya bicara sombongnya itu membuatku semakin kesal dan jengkel. Itachi yang mendengar itu mengeluarkan 2 kunai dan berkata, "Hei Boruto, aku dengar kau bisa menggunakan Hiraishin no Jutsu seperti Ondaime. Apa kau bisa memberikan simbol Hiraishinmu ke kunai ini?"